Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok KWN yang akan mengerjakan tugas wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dasya Ananda dan rekan saya. Saya Abdul Yasir Rusunahap dan saya Mardina Indra Dukyanto. Serta kepada narasumber kita, yaitu pertama Bapak ini, Bapak Ricardo Arana, dan Bapak Sugandra. Ya, baik, langsung saja dengan pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana demokrasi mendukung atau membatasi kebebasan berpendapat di berbagai negara? Negara memiliki semacam kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negara. Warga negara. Hak seseorang itu dibatasi hak orang lain. Oleh sebab itu negara perlu memberi batasan-batasan sehingga hak berpendapat seseorang itu tidak kebablasan, tetap dan tidak melanggar hak orang lain. Karena ada pendapat yang kadang-kadang diungkapkan oleh seseorang tapi tidak berkenan pada orang lain. Tidak berkenan pada orang lain, ini menandakan bahwa hak orang itu terlanggar oleh hak orang lain. Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan sehingga berpendapat seseorang itu perlu dibatasi dengan dasar pembatasannya adalah hak orang lain, hak orang banyak terutama. Baik, untuk pertanyaan kedua, Pak, apakah pendidikan dalam memastikan masyarakat memiliki kebebasan berpendapat yang informatif dan berbasis fakta? Pendidikan ini adalah sebuah dunia yang unik, dunia yang memberikan pembelajaran ekselerasi. Sebetulnya pembelajaran itu ada di mana saja, tetapi karena sekolah hanya pendidikan yang bisa melaksanakan pembelajaran dalam waktu yang cepat. Jadi kalau ingin orang belajar cepat pintar itu tempatnya di sekolah, bukan di tempat lain. Nah, termasuk pembelajaran tentang demokrasi. Jadi ada mata pelajaran yang kadang-kadang terkait dengan demokrasi, ada pelajaran yang tidak terkait demokrasi, tetapi dalam prakteknya ada demokrasi. Kemudian ada pembelajaran di luar intrakurikuler misalnya, yang ada demokrasinya di sana seperti pemilihan ketua OSIS. Nah, demokrasi bermain di sana. Dan anak-anak di sana berpendapat seluas-luasnya, tetapi tentu saja dibatasi tidak sampai melanggar hak yang lain. Misalnya hak seseorang tidak ingin mendengar sesuatu yang tidak enak, misalnya, nah, itu jangan sampai terlanggar. Jadi pendidikan yang sebetulnya terjadi di sekolah dan masyarakat banyak belajar tentang demokrasi ini sebetulnya di sekolah, bukan di partai politik. Jadi kalau orang masuk partai politik itu secara dadakan biasanya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau belajarnya dari sekolah, sejak dari sekolah dia sudah biasa berpolitik, biasanya dia akan tahan dalam dunia politik. Dalam hal berpendapat yang informatif tadi kan, informatif. Kira-kira begitu peran pendidikan itu di bidang demokrasi. Oke, baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga untuk Bapak. Itu pertanyaannya adalah bagaimana kebebasan berpendapat berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan dalam sistem demokrasi. Ya, kebebasan berpendapat ya. Kalau kita perhatikan dalam situasi keadaan kita sekarang ini, mana kita di tahun politik ya, politik 2024. Kalau kita lihat dari sejarah perjalanan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu, kebebasan berpendapat ini memang bisa digunakan sebagai semacam tabib ya. Artinya pada saat pihak tertentu atau pemerintah mengeluarkan kebijakan, sebenarnya pada saat masyarakat itu memberikan pendapat, ya cara mereka berpendapat itu memang beragam dalam artiannya apa? Karena masyarakat kita ini kan sangat macam-macam dari tingkat pendidikannya. Ya sebenarnya di dalam arti yang kita tadi itu, pendidikan di sekolah itu, kalau dia memang sudah mendapatkan bagaimana cara mengeluarkan pendapat, bagaimana berdemokrasi, saya rasa dia akan mengungkapkan bagaimana aspirasinya di masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Tetapi kembali pemerintah kadang-kadang kalau menyikapi ini, sudah kalau disikuti dengan kepentingan itu yang tepat. Tapi kalau bagi saya, kebijakan itu
diambil dengan melihat bagaimana aspirasi dari masyarakat. Caranya dengan publik tadi, dia lihat bagaimana masyarakat mengutarakan pendapat. Nah, sehingga pada saat masyarakat sudah memberikan aspirasinya dengan cara yang baik, saya rasa keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan yang baik. Tapi kembali ke masyarakat, ya itu tadi, pendidikan tadi itu memang harus diutamakan, sehingga masyarakat akan lebih dewasa dalam menghadapi segala polemik yang ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang depan ya. Apakah ada perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kebebasan berpendapat dalam beberapa tahun terakhir? Ya, sangat banyak ya. Persepsinya sudah beragam banget ya. Banyak yang kebablasan tuh. Artinya santun dalam berbicara, santun dalam mengungkapkan pendapat itu sudah hilang. Padahal negara kita itu negara yang memang berbasis ya sopan santunnya itu memang harus diutamakan. Tapi kebablasan itu kan muncul pada saat masa reformasi dulu ya. Dari masa reformasi, kemudian batasan-batasan itu sepertinya sudah tidak ada lagi seperti itu. Ini kalau untuk kembali ke bagaimana koridornya ya, pembentukan karakter gitu. Nah, kalau dikatakan perubahan banyak banget. Mudah-mudahan ya dengan pendidikan politik mungkin atau dengan kurikulum yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi itu, dengan adanya cara berdemokrasi yang baik di sekolah, gitu, cara mengungkapkan pendapat yang baik di sekolah, etika, tata krama, saya rasa kebebasan kita berpendapat itu disertai dengan sifat satu, dengan tata krama, dengan memperhatikan hak orang lain juga. Pada saat kita menyampaikan aspirasi, pada saat kita menyuarakan, ya kita harus memperhatikan juga golongan yang lain. Intinya pendapat itu terkait dengan substansi, dengan teks, dengan konteksnya. Jadi teks dengan konteksnya. Kadang-kadang teks yang baik, tapi dalam konteks yang tidak baik, dia menjadi tidak baik. Misalnya kita berbicara, substansinya bagus, tapi kita berbicara pada orang yang latar belakangnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, mungkin tanggapannya bisa berbeda. Jadi yang paling penting itu adalah antara tekstual dengan kontekstual. Teks yang bagus di dalam kita sampaikan di konteks yang kurang bagus juga. Nah, main di dalamnya dalam konteksnya adalah akhlak, moral yang bagaimana? Moral yang menurut orang banyak itu baik. Kadang-kadang ada moral yang baik menurut sebagian orang, menurut sebagian orang yang lain tidak baik. Seperti misalnya minum dengan tangan kiri, mungkin di sekitar kita biasa saja, tapi dalam lingkungan tertentu minum di tangan kiri itu suatu hal yang ya mungkin untuk keluarga tertentu, untuk kelompok tertentu itu hal-hal yang misalnya dilarang gitu. Nah, kira-kira seperti itu konteks ya. Itu teksnya bagus, sama lah minum tangan kiri, minum tangan kanan juga sama. Jadi lah kalau sudah, Kayaknya itu. itu saja. Kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya mereka mau menjadi mahasiswa. Sebenarnya pendidikan bagaimana cara berpendapat itu sebenarnya diawali dari mahasiswa. Kenapa? Karena program mahasiswa ini memang harus dengan etika, dengan perhitungan, dengan fakta-fakta. Tapi banyak kadang-kadang mahasiswa yang kita ini sebagian mungkin dalam tanda kutip ya, sudah mengarah ke kepentingan itu jangan. Jadi kalau boleh ya, dalam setiap event ada pertemuan dari baik organisasi mahasiswa atau kepemudaan seperti itu, jadi kedepankan yang seperti itu. Kenapa? Karena di mana-mana kalau kita lihat kan yang menyuarakan umumnya kan mahasiswa, membawa aspirasi masyarakat. Karena SMA nggak ada kan gitu. Nah, sehingga dengan corong mahasiswa ini mudah-mudahan ya Indonesia memang memiliki karakter yang baik dalam mengutarakan apapun. Pemilu 2024 mahasiswa harus punya kontribusi.
Kontribusi apa? Kontribusi ini bukan berarti saya katakan kamu harus menyuarakan pada saat ada kampanye itu, oh itu bilang jangan, bukan begitu. Jadilah penyelenggara pemilu. Karena kan momennya sekarang kalau mau dan kalau itu dari KPU bahkan mengadakan perekrutan KPPS, pintu KPPS. Jadi yang harus latihan mahasiswa. Karena saya yakin mahasiswa kan netral dan mereka punya power, punya kemampuan untuk menegakkan demokrasi. Bergerak dari situ. Nanti desanya masing-masing ada perekrutan, masih nanti dari situ. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kalau kaum intelektual masuk ke penyelenggaraan tidak ada di situ dalam tanda petik, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dan ini merupakan salah satu pendidikan politik, pendidikan berdemokrasi, pendidikan untuk menciptakan Indonesia yang sehingga siapapun yang terpilih nanti dari legislatif, eksekutif nantinya adalah memang orang-orang yang mampu memang mewakili sebagian besar aspirasi masyarakat. Lepaskan kepentingan golongan, lepaskan kepentingan pribadi, lepaskan kepentingan organisasi untuk Indonesia. Saya rasa itu teman-teman. Terima kasih. Ya, ada cerita pengalaman sedikit. Bapak cukup sedih sebenarnya ketika berhadapan dengan mahasiswa. Ini kejadiannya waktu demo, waktu reformasi. Ya, dengan Bapak CNBTV. Waktu itu dapat beasiswa di Unila, sudah menjadi guru tapi dapat beasiswa. Ada mahasiswa berdemo. Berdemo di suatu tempat. Ada kalimat yang tidak enak didengar. Seperti mengungkapkan ini lagu-lagu cangkul Soeharto. Itu kalimat PKI Partai Komunis. Nah yang seperti itu mereka tidak menjadi di mahasiswa yang seperti itu. Sedih kita dengar. Terus terang saja kita diajarkan kebaikan dengan mahasiswa calon pemimpin ngomong seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Di TV kan sering kita muncul mahasiswa bersuara, tapi kok kenapa tidak bisa memilih kata yang bagus, kata yang baik, kemudian bersuara dengan cara yang baik, begitu. Padahal cara itu dimungkinkan untuk dilakukan, gitu. Nah itu sebenarnya. Jadi masyarakat sangat sebenarnya berharap kepada mahasiswa yang benar-benar terdidik lah, literat lah bahasanya, yang banyak membaca dan banyak membaca dan membaca banyak. Jadi dua hal yang akan dipikirkan, membaca banyak dan banyak membaca. Sama dengan orang belajar misalnya. Belajar itu yang bagus di pesantren mana? Tidak ada pesantren yang bagus. Tapi kalau mau belajar, belajarlah di banyak pesantren. Sehingga kita tahu sebetulnya kebaikan itu kadang-kadang bisa lebih dari satu, kebenaran itu bisa lebih dari satu. Tapi jangan pernah kita melakukan keburukan gitu. Yang seperti itu harus kita paham. Mahasiswa nih, di TV masih kita lihat tuh. Saya dengar kalimat masih kenapa milih kata yang itu gitu. Sedih kita dengar. Ya apalagi kita orang tua mendidik anak dari SMA menjadi mahasiswa, kok kalimat itu yang keluar. Nah seperti itu. Demokrasi berani memilih gas. Dan menjadi corong. Kalau intelektual bakal berarti negara. Kalau kita bakal memilih negara itu yang aktif itu adalah aktif. Kemudian memang yang kedua itu sekarang kan sampai yang paling utama itu adalah demokrasi. Kalau kita cerdas sekali, kalau orang yang jengkel, kita mengganggu dan mulutnya tidak sopan, itu sama memang. Yang paling utama adalah cara kita, walaupun kita kemampuannya masih sedang-sedang aja, kita bisa berkomunikasi dengan orang. Dan bagaimana cara menggunakan aspirasi yang paling penting. Bukan hanya aspirasinya, tapi bagaimana cara menyampaikan aspirasi. Nah, teman-teman eksekutif dalam arti yang ada di atas kita pada saat kita menyampaikan aspirasi. Ini lah mahasiswa itu. Saya ingatkan lagi, mungkin ini merupakan momen pesta demokrasi tahun depan.
ambil bagianlah kalian mahasiswa sampaikan ke mahasiswa yang dihormat. Ini pesan dari KPU. Ikut ambil bagianlah dalam perekrutan KPPS. Jangan lihat gajinya, tapi berikan kontribusi yang baik bagi negara ini. Selenggarakan pemilu yang baik di KPPS. Kunci demokrasi itu di KPPS, bukan kampanye. Saya berhak nggak ikut kampanye, Pak? Berhak, kita warga negara. Kalau saya ikut kampanye itu bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Kalau saya menerima uang dari mereka itu bisa nggak? Nggak boleh. Pada saat kita bersuara, kita harus dipilih. Apakah saya harus demo pada saat ada orang kasih duit? Jangan demo. Sampaikan dengan bahwa itu merupakan salah satu kecurangan dalam pemilu. Tahu berarti itu ada pembagian duit sama demo. Tidak selalu dengan pada saat kita bersuara seperti itu. Nah, pada saat kita sudah ambil bagian di TPS itu mudah-mudahan saya tidak punya intelektual. Kalau kalian ingat tahun 2019 itu ada kalimat 2019 dulu itu adalah pembunuhan massal. Benar tidak? Pembunuhan massal di mana? Di penyelenggara pemilu. Kenapa hal itu terjadi? Karena yang menjadi anggota KPPS itu adalah orang-orang yang memang dari tingkat usia sudah tua-tua. Penghitungan suara sampai pagi. Ada yang nanti tempat itu meninggal, dia tengah tensinya tinggi. Kalau orang meninggal, mahasiswa kan juga. Pada saat dia itu ada di situ ada calon legislatif segala macam, mahasiswa akan bersuara. Ini suaranya ini sah, ini yakin. Dan mahasiswa bisa menjadi apa ya? Menjadi benteng Pak ya, pengawas yang ada di TPS itu. Bawaslu juga perekrutan, silakan jadilah pengawas pemilu. Jadi mengambil bagian dalam membangun negara ini bukan hanya bersuara seperti yang disampaikan oleh mahasiswa lain. Mulai dari Polma itu, ajak teman-teman bergabung, cari di mana Bawaslu kecamatan masing-masing. Tidak lama Bawaslu pengawas TPS ke kantor desa, tidak lama KPPS. Jangan tanya berarti gajinya, bukan. Kita tidak cerita gaji kan, kita mau menjadi penyelenggara pemilu yang baik. Itu mungkin pesan dari Baik Pak, kepada Pak dan Sunda, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan dari pertanyaan kami tadi bisa bermanfaat bagi kami, juga banyak orang yang menonton juga kan. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.